ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. وحده لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الكرام أحبتي في الله, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, syahidin syahidat, sami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, limpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini. Pertama dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melakukan ibadah salat, dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal Asma'il husna wa sifatihil ulia. Semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita berkumpul di tempat yang mulia ini li ajli talabil ilm, dengan tujuan menuntut ilmu, li raf'il jahli anin nufus, dengannya kita mengangkat sifat kejahilan, dengannya kita mengangkat sifat ketidaktahuan di dalam diri kita, hatta na'budallaha ala basiratin wa ala ilmin, sampai kita beribadah kepada Allah di atas ilmu dan di atas petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi, imamun min a'immatil muslimin. Pembahasan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu tentang
masalah isbal bagi kaum laki-laki, bahwa hukumnya muharram, diharamkan oleh Nabi SAW. Ada dua gambaran, man fa'alahu ta'azzuzan wa istikbaran wa bataran, barang siapa yang melakukan dengan sombong, maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa amma man fa'alahu, adapun orang yang melakukan adatan wa urfan, lam yakun fihi ta'azzuzan wala istikbaran wala khuyala, wa yakunul khilaf baina ahli ilm. Orang siapa yang melakukan tidak dengan kesombongan, ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan, wal aqwa wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat, hukumnya juga diharamkan. Akan tetapi yang melakukan isbal dengan kesombongan lebih tinggi derajat pengharamannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna al-muharramat darakatun, karena sesuatu yang terlarang, abwab, bab-bab yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, itu bertingkat-tingkat derajat pengharamannya. Kita masuk ke dalam dosa besar yang ke-53, al-kabiratul thalithah wal khamsun, libasul harir wal dhahab lirrajul. Libasul harir wal dhahab lirrajul. Berkata Imam Al-Dhahabi, al-kabiratul thalithah wal khamsun, dosa besar yang ke-53, menggunakan pakaian kain sutra dan memakai emas bagi kaum laki-laki. Ini masuk ke dalam babun min abwabil kabair, di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lubsul harir wal dhahab lirrijali, memakai kain sutra, menggunakan emas bagi kaum laki-laki, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, ini muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Islam tidak melarang bagi pemeluknya terutama bertajammul, yaitu berpenampilan dengan penampilan yang bagus, berpakaian dengan pakaian yang bagus, dan menghiasi dirinya dengan sesuatu yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai sebuah keindahan. Kendati pun Islam memberikan anjuran-anjuran, dorongan-dorongan kepada umatnya terutama untuk menjaga kebaikan-kebaikan di dalam penampilan. Apalagi ketika salat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini bentuk daripada zina. Perhiasan, pakaian yang bagus, pakaian yang layak dipakai. Tapi Islam menjadikan di sana ada batasan-batasan. Ada yang dihalalkan, ada yang tidak dihalalkan. Ada yang diharamkan dan ada yang dibenci. Maka seluruh termometer boleh atau tidak boleh, seluruhnya menggunakan termometer agama kita. Artinya apa? Apa yang dilarang di dalam Islam, maka tidak boleh kita gunakan. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka tidak boleh kita lakukan. Termasuk dalam masalah pakaian ini. Pakaian hukum asalnya mubah, kecuali ma dalla alaihi dalil ala tahrimi. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa hukumnya haram. Maka didapatkan di antara yang diharamkan adalah
libasul harir. Begitu juga berhias. Hukum asalnya halal. Karena dia masuk ke dalam abwab al-muamalah. Kemudian didapatkan laki-laki yang berhias menggunakan emas yang dia pakai. Ini juga dilarang di dalam agama Islam. Jadi Islam tidak melarang az-zinah, berhias-hias. Tetapi Islam memberikan di sana batasan-batasan. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang diancam terhadap pelakunya, ada yang tidak. Maka salah satu yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu libasul harir wal dhahab lirrajul. Qala Allah Ta'ala, pertama Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam surat Al-A'raf ayat 26. Qala Allah Ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Baik maksudnya pakaian zahir atau pakaian yang batin. Jiwa kita diselumuti dengan takwa. Jiwa kita dikucung dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Atau maknanya zahir. Pakaian yang kita pakai. Libasut taqwa adalah pakaian-pakaian, kalau dimaknai dia pakaian yang zahir, libasut taqwa adalah pakaian-pakaian yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Bukan pakaian syuhrah yang menjadikan pandangan orang ketika dia pakai tertuju kepadanya. Sehingga lebih membuka pintu riya, lebih membuka pintu kesombongan, disebut dengan pakaian syuhrah. Atau pakaian yang melanggar aturan-aturan syariat. Pakaian yang tidak bisa menutupi aurat. Pakaian yang dilarang oleh Nabi SAW tasyabbuh kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka yang paling indah itu adalah pakaian ketakwaan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Yep. Terutama pakaian zahir, ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis fi marwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Haditsun qudsiyun. Berkata Nabi fi marwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, ya ibadi kullukum 'arin, seluruh kalian ini tidak memiliki busana, tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali kalian yang aku berikan pakaian. Yang aku berikan rezeki, dengan itu dia bisa menutupi apa yang mesti dia tutup dengan pakaian itu. Illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Mintalah pakaian itu kepadaku, aku akan berikan kalian pakaian. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, qad anzalna alaikum, kami sungguh telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dengannya kalian bisa menutupi aurat-aurat kalian. Yang dengannya kalian bisa menutupi apa yang mesti ditutup. Jadi pakaian adalah nikmat yang Allah berikan. Tetapi di sana ada batasan-batasan. Di sana ada rambu-rambu. Ada yang diizinkan di dalam Islam, ada yang tidak diizinkan di dalam Islam. Salah satu yang tidak diizinkan adalah libasul harir, menggunakan pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Kalau wanita tidak masalah. Kemudian begitu juga perhiasan. Laki-laki dibolehkan menggunakan cincin. Dan Nabi SAW juga punya cincin. Dipakai oleh Nabi SAW. Maktub yang terukir di situ Muhammad
Rasulullah. Dan setiap Nabi ingin buang air maka diletakkan cincinnya oleh Nabi SAW. Tapi di sana ada batasan-batasan. Salah satu batasannya adalah tidak boleh menggunakan emas. Ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya, di dalam banyak perkataannya. Dua perkara ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Berkata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbasuhu fil akhirah, muttafaqun alaih. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Anas. Ini dalil yang pertama dari sunnah, dari hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisal harira." Barang siapa yang memakai harir, kain sutra, lam yalbasuhu fil akhirah, maka dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, ini merupakan ungkapan kinayah yang disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan terancamnya orang-orang atau laki-laki yang menggunakan harir. Diancam tidak masuk ke dalam surga. Kenapa diancam? Lewat hadis ini bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga karena pakaian penduduk surga itu nanti yaitu kain sutra. Sementara Nabi mengatakan yang sudah memakainya di dunia, dia tidak akan lagi memakainya di akhirat. Di antara makna keterangan sebagian dari kalangan ahli ilm, ini merupakan ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Diancam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan lam yalbasuhu fil akhirah. Dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Sementara itulah pakaian penduduk akhirat, penduduk surga. Walibasuhum fiha harir. Man labisal harira fid dunya lam yalbasuhu fil akhirah. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari jalan Umar bin Khattab. Nabi SAW mengatakan, "Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirati." Rawahul Bukhari. Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memakai harir di muka bumi, maksudnya minar rijal, minal dzukur, min ummati Rasulillah. Innama yalbasul harira. Sesungguhnya yang memakai harir di muka bumi, man la khalaqa lahu fil akhirah. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Khalaq artinya nasib. Man la khalaqa lahu fil akhirah. Yaitu orang-orang yang tidak punya bagian. Bagian kebaikan. Bagian ampunan, kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan. Sampai-sampai dijadikan sebab tercabutnya darinya nikmat nanti di akhirat, kasih sayang dari Allah, ampunan dari Allah, bagian-bagian kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tercabutnya itu semua dari dirinya karena satu perbuatan. Apa? Menggunakan harir bagi kaum laki-laki. Innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang akan memakai kain ini, kata Nabi SAW,
Dalam sebagian riwayat, maka diangkat pakaian itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga emas diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sebutkan kedua benda ini tidak boleh digunakan oleh laki-laki dari kalangan umatku, kata Nabi. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man la khalaqa lahu fil akhirah, orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Al khalaqu an-nasibu. Makna daripada khalaq adalah an-nasib, yaitu bagian. Ini yang kedua. Yang ketiga dari hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, "Hurima libasul dhahabi wal harir ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim." Nabi SAW mengatakan, "Hurima libasul dhahabi." Haramnya, tidak bolehnya seseorang menggunakan emas untuk perhiasan dirinya. Ingat, yang dilarang itu bukan kepemilikan, yang dilarang itu memakainya. Bisa jadi ada seorang laki-laki punya emas tapi dia tidak memakainya. Maka hukumnya apa? Boleh. Emas batangan, dia beli, dia simpan, atau butiran-butiran emas, dia beli, dia simpan. Ini boleh. Karena larangannya dikaitkan oleh Nabi dengan libas, artinya dia menggunakannya, dia memakainya. Arti asli daripada libas adalah pakaian. Maksudnya apa? Dia pakai emas itu. Maksudnya apa? Dia gunakan kain sutra itu. Hurima libasul dhahabi wal harir ala dhukuri ummati. Diharamkan bagi laki-laki dari kalangan umatku. Wa uhilla liinathihim, kemudian dihalalkan bagi wanitanya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, saking pentingnya perkara libas di dalam Islam, karena kalimat-kalimat libas itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Saking pentingnya pembahasan libas ini, termasuk ahadits katsirah awradahu an-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin fi kitabil libas. Termasuk pembahasan yang panjang, hadis yang banyak yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang perkara libas ini. Salah satu yang dibawakan riwayat oleh Imam An-Nawawi diantaranya terlarangnya kaum laki-laki menggunakan harir atau menggunakan emas. Hurima libasul dhahabi wal harir ala dhukuri ummati wa uhil liinathihim, dan dihalalkan bagi wanita. Wa qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah mengatakan, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi, rawahu al-Bukhari. Berkata Hudzaifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibnul Yaman, nahana an-nabiyyu, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami, mencegah kami, an nashraba fi aniyati adh-dhahabi, minum menggunakan bejana emas, minum menggunakan bejana perak. Dilarang oleh Nabi SAW. Di antara illahnya disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahli ilm,
li ajli at-tabdziri. Karena di situ mengandung sifat apa? At-tabdzir. Dia punya gelas, kemudian dari emas, punya bejana, kemudian dari emas, kemudian dia gunakan. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Nahana an-nabiyyu an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha, kemudian makan di dalamnya, wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaih. Bahkan Nabi SAW juga melarang menggunakan kain sutra, ini bagi laki-laki, dan duduk di atasnya juga dilarang oleh Nabi SAW. Dan kalau kita cermati dan kita renungkan, ma'asyarul ikhwah, yang dilarang oleh Nabi itu tidak banyak, atau yang disebutkan larangannya oleh Al-Quran itu tidak banyak. Artinya apa? Lebih banyak yang memang diizinkan. Makanya Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi itu. Artinya apa? Sesuatu yang diizinkan itu pasti lebih banyak daripada yang tidak. Tapi terkadang hawa nafsu seseorang, syahwat seseorang selalu menginginkan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala. Padahal masih banyak sesuatu yang tidak dilarang. Tapi selalu hati orang itu cenderung untuk melakukan sesuatu yang terlarang. وقال حذيفة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. Kemudian berikutnya, وقال صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الذهب wal fiddati innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang datang dari jalan Ummu Salamah radhiyallahu anha, zaujatu Rasulillah radhiyallahu anha. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba aniyatadz dzahabi wal fiddah," barang siapa yang minum menggunakan bejana emas dan perak, maka dia memasukkan atau menyalakan api di dalam perutnya. Innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Ini ancaman bukan ancaman yang ringan, ma'asyal muslimin. Nah, sebagian dari kalangan ahli ilm mengatakan ini murni larangan Nabi. Kita tidak tahu ilahnya apa. Sebagian para ulama mengatakan ilahnya karena tabdzir. Dan mubadzir ini bagian daripada perbuatan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Terlalu berlebih-lebihan. Ayyan kana minal illah, intinya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Kemudian berkata Imam An-Nawawi, kemudian berkata Imam Al-Zahabi, wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri lil hikkati wa fi miqdari 4 asabi' wa fi sinni adh-dhahabi wa nahwihi faman labisa khal'atal hariri أو كلوته الزركشي أو طرز الذهب أو حوائس الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك. Kemudian disebutkan ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri lil hikkah, bahwa Nabi memberikan keringanan menggunakan kain sutra bagi orang yang sedang terserang
penyakit kulit, gatal-gatal atau yang semisal dengannya. Pakai pakaian yang biasa, dia merasakan kegelisahan. Dengan kulitnya mungkin tidak bisa dipadukan. Kemudian dicarilah kain yang sangat lembut. Kemudian didapatkan kain sutra. Ketika dirinya memakai liajli, agar dia bisa berhindar, agar dia bisa mendapatkan ketenangan, maka diberikan oleh Nabi keringanan. Annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri lil hikkati. Bagi siapa yang mengalami sakit kulit dan tidak ada pakaian-pakaian yang lebih menyamankan dirinya dan menenangkan dirinya kecuali daripada harir, maka ketika itu harir diizinkan baginya untuk apa? Untuk memakainya. Adapun selain daripada kondisi seperti itu, maka tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita azan dulu, azan kita lanjutkan. Wa sallallahu alaihi wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.
Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Ini sungguh aneh dalam analogi bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah. Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah. Sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Suatu kaidah yang benar. Seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tapi dia ngaku dia cinta, ternyata dia membangkang, melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan. Maka berkata Imam Al-Zahabi, wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil harir lil hikkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan menggunakan harir, kain sutra bagi kaum laki-laki, lil hikkati, yaitu bagi yang punya penyakit kulit, gatal-gatal atau yang semisal dengannya. Setelah dicari kain yang menjadikan dia nyaman, tentram menggunakannya, maka tidak dapat kecuali kain sutra, maka diizinkan. Diberi keringanan oleh Nabi. Annahu rakhasa fil hariri lil hikkah. Ini keluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa fi miqdari arba'a sabi'a. Kemudian seluas 4 jari, berarti maqta'. Kemudian wa fi sinni dzahabi wa nahwi. Kemudian begitu juga gigi emas. Faman labisa khal'atal hariri au kalwatahu az-zarkashi au tarzi adh-dhahabi au hawa'is adh-dhahab faqad dakhala fil wa'idil madhkur wa fussiqa bidzalik. Kemudian ditutup oleh Imam Al-Zahabi, maka barang siapa yang menggunakan kain sutra atau imamah, sarban yang terbuat dari kain sutra atau songkok yang terbuat dari kain sutra atau pakaian yang bordirannya au tarzidz zahabi, bordiran-bordiran yang ada pada pakaian terbuat dari kain sutra, au hawaisidz zahabi, atau sabuk yang terbuat dari sutra, faqad dakhala fil wa'id al-madhkur, masuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fussiqa bidzalik, dan pelakunya bisa terjerumus ke dalam kefasikan. Kenapa terjerumus ke dalam kefasikan? Li irtikabihil kabair, karena dia telah melakukan di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Nabi SAW, yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Jadi inti daripada dosa besar yang ke-53 ini larangan terkhusus bagi kaum laki-laki. Amman nisa, adapun bagi kaum wanita maka tidak terlarang. Kita masuk ke dalam Al-Kabiratur Rabi'ah wal Khamsun, dosa besar yang ke-54. Al-Abdul Abiq wa Nahwih, hamba sahaya yang lari dari majikannya, yang kabur dari majikannya, yang kabur dari majikannya.
Maka ini juga bagian daripada kabirah min kaba'iriz dzunub, di antara dosa-dosa besar, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah berstatus seorang budak, maka status perbudakannya tidak akan bisa lepas kecuali majikannya memerdekakan dirinya. In a'taqahu fahuwa hurrun. Apabila majikannya memerdekakan dirinya, maka dia merdeka. Wa illam yu'tiquhu, apabila dia tidak memerdekakannya, maka selama-lamanya dia tidak akan merdeka. Dan dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memerdekakan budak ini adalah amalan mulia. Adalah amalan mulia. Ada dua bentuk cara memerdekakan budak. Yang pertama, seorang memiliki budak kemudian dia merdekakan. Yang kedua, seseorang tidak memiliki budak kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Ayyan kana naw'ul itqi, yang manapun bentuk daripada memerdekakan budak adalah kebaikan di dalam Islam. Makanya nanti di akhir zaman, salah satu sesuatu yang akan ada di akhir zaman, apa kata Nabi, dan dia merupakan tanda-tanda hari kiamat. Sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang kedua dalam kitabnya Al-Arba'in, antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi SAW, seorang budak melahirkan tuannya. Dan ini kalau terjadi, dan pasti terjadi, pasti seorang yang dilahirkan tadi karena posisinya adalah tuan bagi ibunya, maka dia pasti memerdekakan ibunya. Karena tidak mungkin seorang anak ridha ibunya menjadi seorang budak baginya. Maka dia akan merdekakan. Dan merdekakan budak ini amalun dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu atau di antara kafarah yang disebutkan di dalam Islam, di antaranya apa? Itqu raqabah, fatahriru raqabah. Di antara pelanggaran yang sangat berat di dalam Islam itu yaitu zihar, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kemudian walladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin mu'minah, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Masalah satu hukumannya, dan hukuman yang pertama yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah tahriru raqabah, merdekakan budak. Begitu juga orang yang menggauli atau yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, dijadikan hukumannya di antaranya apa? Itqu raqabah, memerdekakan budak. Jadi sebelum dimerdekakan budak tadi, budak tidak akan merdeka. Kemudian lari budak tadi dari perbudakannya, lari dari majikannya. Kabiratun min kaba'iriz dzunub, ini di antara dosa yang besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan al-abdul abiq. Abiq artinya lari atau kabur. Al-abdul abiq, seorang hamba sahaya yang lari dari majikannya. Kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, berkata Nabi, "Idza abiqal abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak lari dari perbudakannya, lari dari majikannya, tidak akan diterima salatnya. Ini wa'id. Ini hadis Imam Muslim. Ini wa'id, ancaman terhadap orang-orang atau terhadap budak yang lari dari majikannya. Lam tuqbal lahu salatun. Di masa kita budak sudah tidak ada. Tapi di akhir zaman maka perbudakan tentu akan kembali ada.
Karena salah satu ciri-ciri kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu, dan ada Nabi sebutkan budak. Antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Ini menunjukkan di akhir zaman perbudakan itu kembali ada. Walaupun ada khilaf dari kalangan ahli ilm memahami itu hadis. Apakah yang dimaksud itu hadis adalah budak yang sesungguhnya, yaitu seorang wanita melahirkan tuannya. Seorang wanita melahirkan tuannya, wanita itu adalah budak, digauli oleh majikannya, dia hamil kemudian melahirkan. Dan yang dilahirkan itu adalah anak majikannya, otomatis dia tuan bagi ibunya tadi. Sebagian para ulama memahami hadis itu makna zahir, antalidal amatu rabbataha, maksudnya itu. Dan sebagian dari kalangan ahli ilm, dan ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Syarhu Hadits Jibril alaihi salam, yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, banyaknya para wanita melahirkan anak-anak yang kelak akan durhaka kepadanya. Sehingga seakan-akan wanita tadi adalah budak, dan anak dilahirkan itu adalah majikan. Antalidal amatu rabbataha. Dan kedua perkataan ini bisa kita pahami. Waqala, dan Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ayyuma abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah, rawahuma Muslim. Budak manapun yang lari dari majikannya, sungguh telah terlepas darinya tanggung jawab. Faqad bari'at minhu dhimmah. Ini juga ancaman dari Nabi. Warawa Ibnu Huzaimah fi sahihi min hadits Jabir qala Rasulullah sallam, thalathatun la yaqbalu Allahu lahum salatun wa la tas'adu lahum hasanatun, al-'abdul abiq hatta yarji'a ila mawalih, wal mar'atu sakhit 'alayha zawjuha hatta yarda, was sakran hatta yashu atau hatta yasihhu. Thalathatun, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, walaupun diperselisihkan, sebagian mengatakan mungkar tapi maknanya sahih, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Huzaimah, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Thalathatun, ada 3 golongan, la yaqbalullahu lahum salatan, Allah tidak akan menerima salatnya dan tidak akan naik kebaikan-kebaikannya. Yang pertama disebutkan adalah al-'abdul abiq hatta yarji ila mawali. Seorang budak yang lari, yang kabur sampai dia kembali kepada majikannya. Sampai dia kembali kepada majikannya. Al-'abdul abiq hatta yarji ila mawali. Sampai kembali kepada kebajikannya artinya sampai kembali kepada perbudakannya. Karena sejauh apapun dia melarikan diri dan ke negeri apapun dia melarikan diri, statusnya tetap menjadi status apa? Budak sampai dimerdekakan oleh majikan. Atau ada orang lain yang merdekakan dirinya, dibayar, ditebus kepada majikannya dengan sejumlah uang, kemudian diambil, kemudian dia merdekakan. Tapi selagi seseorang belum memerdekakan budak tadi, sampai kapanpun seorang budak akan menjadi budak. Dengan dia lari tidak merubah status perbudakannya. Maka disebutkan oleh Nabi, hatta yarji ila mawali, sampai dia kembali kepada status perbudakannya. Kembali pulang ke rumah majikannya. Wa fil mustadrak lil hakim min hadits Ali radhiyallahu an marfu'an, la'ana Allahu man tawalla ghaira mawali. La'anallahu man tawalla ghaira mawali. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Kitab Al-Mustadrak, dari hadis Ali marfu'an, Allah melaknat seseorang yang berwali kepada bukan walinya, yang bermajikan kepada yang bukan majikannya. Artinya dia tidak mengakui majikannya adalah
majikannya. Padahal majikan itu yang memberikan dia makan, yang memberikan dia pakaian, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya, tapi dia tidak mengakuinya. Maka ini disebutkan oleh Nabi kalimat-kalimat laknat. Laknat artinya at-tardu an rahmatillah, tersingkirkan dan dijauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Kemudian terakhir, wa fil mustadrak ala syarti syaikhain min hadithi Fudalah ibn Ubaid marfu'an thalathatun la tus'alu anhum rajulun faraqal jama'ah wa asa imamahu wa mata 'asiyan wa 'abdun abiqun wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unah fatabarrajat. Ini mirip dengan poin-poin sebelumnya. Poin-poin yang kita sebutkan tadi yaitu tentang seorang hamba yang tidak pulang kepada perwaliannya, kemudian seorang wanita yang suaminya murka kepadanya, kemudian yang mabuk sampai dia sadar atau sampai dia sembuh. Maka di dalam hadis ini redaksi ancamannya disebutkan kepada beberapa orang. Yang pertama adalah rajulun faraqal jamaah, yaitu seorang laki-laki yang berpecah belah terhadap jamaah kaum muslimin, yaitu orang-orang khawarij keluar dari jamaah kaum muslimin atau mereka mengkafirkan jamaah yang tidak sependapat atau orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Maka diancam, disebutkan oleh Nabi SAW, thalathatun la tus'alu anhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditanya nanti tentang mereka. Dibiarkan, tidak diperdulikan, tidak diberikan rahmat, ampunan. Ini ancaman dari Nabi SAW. Rajulun faraqal jamaah, seorang laki-laki yang memperpecah belah jamaah kaum muslimin. Apakah itu dengan mengangkat senjata, ya'dzan billah, atau dengan menggunakan kata-kata yang dengannya terpecah belah barisan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, wa asa imamahu, dan durhaka kepada pemimpinnya, wa mata 'asiyan, dan dia mati dalam keadaan bermaksiat. Salah satu akidah Ahlus Sunnah yang mesti selalu kita renungkan, yang mesti selalu kita yakini adalah wajibnya mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa in jara wa zalam, walaupun mereka melakukan kezaliman-kezaliman, tapi tidak sampai kepada derajat kekafiran atau yang semisal dengannya, maka wajib mentaatinya. Wa abdun abiq famata, wa abdun abiqa famata. Kemudian seorang budak yang lari kemudian dia meninggal. Dia mati, dia lari kemudian dia meninggal. Wa abdun abiqa famata. Maka disebutkan la tus'alu anhum, tidak akan ditanya tentang keadaan mereka. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unah fatabarrajat. Seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dan suaminya telah memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dirinya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Begitu suaminya meninggalkan dirinya dan meninggalkan rumah, mungkin kerja keluar kota, fatabarrajat, kemudian dia keluar rumah dengan cara tabarruj, tidak menutup auratnya atau menutup aurat tapi menggunakan pakaian-pakaian yang bisa mengundang pandangan orang lain terhadap dirinya, yang bisa menimbulkan fitnah terhadap orang lain atas dirinya. Ini semua diancam oleh Nabi SAW. Ini semua hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Baraz, Ibn Hibban, dan yang lain-lain, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Ma'asyiral ikhwah, inilah 2 dosa besar yang bisa kita baca, bisa kita sampaikan di malam hari ini. Yang pertama tadi, menggunakan pakaian sutra dan memakai perhiasan emas bagi kaum laki-laki, dan ini dilarang, diancam oleh Nabi SAW. Diancam oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua tadi, yaitu seorang budak yang lari dari perbudakannya atau lari dari majikannya. Ini juga tidak diperbolehkan, bagian daripada kabiratun min kabairi az-dzunub. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut
membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin